hari ini saya Karus. Ditemani oleh teman saya. Kamu siapa hari ini namanya? Panggil aja. Siapa? Panggil aja Isyana. Apa? Isyana Saras 008. Aku hari ini mau jadi diri aku sendiri. Aku Melani Ricardo, calon ibu dengan anak 2 sebentar lagi. Amin. Doain ya. Oke, Melani akan menemani saya untuk bisik-bisik tetangga. Nah, berita pertama yang ada dari dunia hiburan adalah kabar duka cita atas meninggalnya Misha Arsita yang baru meninggal hari ini ya. Almarhumah meninggal karena ada benjolan di ketiak dan juga infeksi pernafasan atau di paru-parunya gitu. Kami atas nama keluarga besar Rubino Secret mengucapkan turut berduka cita dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Oke, ada apa lagi? Ada memori nggak sih kalau Karus sama Mbak Kamu ada kan, kamu pernah syuting bareng ya? Aku syuting terakhir Stasiun Cinta, program di Trans TV itu sama Mas Agus. Mas Agus sama kan Mas Agusnya. Mas Agus kan suaminya almarhumah kan gitu ya. Dulu awal-awal ngelihat kan kayaknya Mas Agus lebih muda gitu, terus kayaknya saling cinta. Banyak orang memprediksi kayaknya rumah tangganya akan lama apa nggak? Ternyata mereka everlasting sampai Mbak Misha akhirnya dipanggil sama Tuhan ya kan? Oke, tentu cukup sedih ya karena Misha Arsita ini juga banyak menghibur masyarakat Indonesia dengan dia menggaya. Ciri khasnya tuh medok suaranya, ingat nggak teman-teman? Ya kan? Ciri khasnya itu. Iya, betul sekali. Nah, berita kedua dari dunia hiburan ini ada dari klarifikasinya Tias Mirasih yang diposting di akun Instagram pribadi miliknya. Begitu ya. Ini kita bacakan. Aduh, kecil amat sih. Nih, lu lihat usia. Siapa? Ada kaca pembesar nggak? Masya Allah. Sore semua teman-teman, sekarang saya mau buat pernyataan dan klarifikasi terkait perkara yang saat ini menyeret nama saya. Alhamdulillah karena perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap, saya akan buat pernyataan dan klarifikasi bahwa saya sama sekali tidak terlibat dalam kasus RA maupun perbuatan asusila lainnya. Bahwa dalam sidang putusan kasus RA tidak benar nama saya disebut terbukti melakukan perbuatan asusila. Tidak benar nama saya disebut terbukti melakukan perbuatan asusila. Maka dengan ini saya meminta agar pihak-pihak yang terus menyudutkan saya dengan menyebar berita tidak benar untuk mencabut dan menstop. Menstop itu bahasa apa ya? Menyetop. Nggak ada, harusnya menghentikan. Pernyataannya terkait pemberitaan tentang saya yang tidak benar tersebut. Terima kasih buat para haters, jangan marah kalau diblok karena saya nggak suka Instagram saya isinya hal-hal yang nggak menarik katanya gitu. Dan terima kasih besar untuk para fans yang selalu yakin dan mensupport saya dalam keadaan apapun sampai detik ini. Love you. Love you too. Mudah-mudahan ini bisa meluruskan karena kan haters kadang-kadang kalau kita nggak kasih statement juga akhirnya kan jadi Karus ada begini informasi ada yang begini, tapi ini sudah diluruskan bahwa katanya yang bersangkutan tidak terbukti melakukan tindak asusila ataupun terlibat dalam kasus RA. Ini tapi hebat banget loh ya, maksudnya dia cukup mempostingkan fotonya begini, dia nggak mau denger, kemudian ini foto listen to me katanya gitu. Sekarang dia mau ngomong gitu. Cukup kesabarannya cukup luar biasa kalau menurut saya diterpa berita yang seperti itu. Oh, ada satu lagi kabar dari dunia media sosial yaitu akunnya Krisdayanti dihack. Padahal itu followernya udah 2 juta ya. Jadi foto-fotonya apa sekarang? Kosong, dikosongin, ini berganti menjadi ini. Sehingga sekarang kalau kita mau lihat update mengenai Mimi itu bisa lihat melalui akun Instagramnya Rolemos. Aku semua kuat kalau follow Pak Raul. Kenapa sih? Ya tangannya gitu ya, gitu kan. Mereka kan lagi ngidam. Aku kan senang cowok-cowok tuh yang manly, yang cowok banget gitu loh, ya kan. Jadi kalau ngelihat foto-fotonya Pak Raul tuh bawa pokoknya Melani nanti akan menemani kita lagi di hari Minggu ya. Mel, ada gosip apa yang akan kita bahas? Ada gosip hot loh. Di Biang Rumpi ada gosip hot, jangan sampai kelewatan ya. Yang pertama itu adalah metamorfosa wajah-wajah para artis yang katanya dulunya seperti A, sekarangnya seperti B. Ada kuisnya juga ya, kuisnya. Dulu begitu, sekarang gimana ya? Ya kan? Kemudian ada apa lagi tadi Karus? Pernikahan juga ada nggak sih? Yang menjadi misteri. Jadi misteri. Termasuk pernikahan Melani sama Tyson. Apakah betul mereka sudah menikah? Kita lihat sama-sama ya. Itu juga menjadi misteri, kok bisa gitu ya kan? Itu jadi misteri, kok bisa laki-laki menikah? Oke, sekarang hari ini saya punya tamu kita yang pertama ini kabarnya juga akan menikah. Dan gosipnya, gosipnya katanya nggak ada orangnya kan? Mantannya dia nikah sama sahabat gue. Entar gue tanya. Kita panggilkan Lia Ladista.
Oke, nah sebelum kita Melani di sebelah sini Bu, Ibu sebelah sana aja daripada nanti dimarahin loh sama dia loh. Oke, sebelum kita ngobrol lagi sama Lia Ladista dan juga Melani Ricardo, kita lihat dulu profil Lia Ladista berikut ini. Lia Ladista, wanita kelahiran 24 April 31 tahun silam ini, pada 1 Mei 2015 lalu hadir di acara Rumpi dan menceritakan tentang sakit hatinya karena merasa ditipu dengan pernikahan palsu oleh Mulyadi yang juga manajernya. Setelah menikah, ia baru tahu jika Mulyadi sudah beristri dan pernikahannya tanpa surat yang jelas. Pernikahan itu pun berakhir dengan perceraian, dan sebelum bercerai, Mulyadi pernah mengatakan bahwa puncak permasalahan pernikahannya dikarenakan Lia berubah sikap setelah mengenal sosok pria berinisial P. Sekarang, mantan personel trio macan ini dikabarkan akan menikah dengan seorang lelaki bernama Puta. Persiapan pernikahannya pun sudah mencapai 80% dan tinggal menunggu hari H. Lalu apakah calon suami Lia yang bernama Puta ini ada hubungannya dengan pria berinisial P yang disebut Mulyadi? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, Mel gimana gosipnya dulu sebelum kita ke Lia nih, ada apa Lia mantannya kan pacarnya banyak loh. Ya maksudnya kan mantan yang mana nih, mantan yang mana? Salah satu mantannya ternyata mau menikah sama sahabat saya. Itu bener ya Lia ya? Oh iya, si botak. Ya Allah, si iya. Botak yang mana lagi? Botak yang sama mantan kamu juga? Itu kan beda, itu botak yang pacaran sama dia. Kalau itu kan botak yang lumayan ke kosan gue. Harus maaf. Ya nggak, siapa pacarnya dia yang mana? Yang botak yang mana? Ada lah yang zaman dulu pokoknya model-model juga. Tapi senangnya model-modelan juga gitu kan. Tapi senangnya Lia sekarang juga move on ternyata. Mau nikah bener Lia? Insya Allah. Bulan apa sih? Bulan November katanya. Iya. Oke, nah tadi kan kita nih agak panik gitu karena Lia ternyata ada kendala sebelum kesini. Ada apa sih Lia? Kenapa sih Li? Tadi biasa nyenggol. Oh nyenggol apa? Nyenggol apa? Mobilnya nyenggol sama mobil. Iya hati-hati loh. Saya kesenggol taser kemarin sekarang begini loh. Kesenggol nggak sengaja loh. Oh, mobil kamu yang nyenggol. Kamu bawa sendiri atau ada yang Enggak, ngetirin? tadi sama Om Elin gitu kan. Kayak panik karena kan tadi tuh harusnya turunnya dari Meruya, tapi kita turunnya langsung salah Oh, salah turun. Jadi ya udah. Jadi agak lebih jauh, akhirnya panik begitu, akhirnya nyerah. Tapi udah selesai masalahnya. Ya lo langsung keluar dong ngeliat. Begitu tuh yang nabrak ngeliat muka lo kan. Wih ternyata yang buat tabrak artis. Nah Iya kan, dia udah keluar dulu, ibu-ibu mah udah ngomel dulu. Males banget kalau yang ibu nggak hitungan sih. Susah kalau ibu-ibu Susah ya. kalau ibu-ibu. Tapi Iya. Maaf ya yang ibu-ibu ya. Maaf ya. Ih orang bapak-bapak. Oke baik. Nah sekarang kita lihat ini kan perjalanannya Lia ini juga sempat juga kita wawancarai begitu ya Lia. Mengenai pertama adalah mengenai pernikahannya begitu ya. Yang kemudian ada somasi. Kita lihat flashback kasus Lia Ladista di Rumpi No Secret berikut ini. Enggak, sebenarnya dari awal dia tuh nggak mau yang rame-rame di media, nggak mau ada tuntutan lah inilah itulah, maunya tuh memang yang udah kita kalau memang udah jalannya pisah-pisah baik-baik karena bertemu baik-baik kan. Iya. Tapi dari beliau memang nggak pernah mau tanda tangan pernyataan bahwa saya itu sudah nggak ada hubungan sama beliau. Saya takut melangkah kan nanti kalau saya nanti seandainya nikah sama orang lain saya nggak bisa karena saya masih status istri orang kan. Dibilang saya itu istri siri itu saya nggak pernah tahu dari awal kalau saya itu nikah siri. Dibilang istri sah atau resmi menurut hukum saya nggak pernah pegang buku nikah. Jadi istilah kata perawan bukan, janda juga bukan. Kalau Mas Mul di sini kamu mau ngomong apa Lia? Ngomong apa ya? Saya mau pulang. Aduh, kenapa kamu mau pulang kalau Mas Mul ada di sini? Sebenarnya saya pengennya ini cukup saya dan keluarga saya dan yang tahu gitu loh, jangan sampai orang tahu karena nanti saya dibilang settingan lagi, nanti saya dibilang karena banyak di jaring sosial bilang saya perebut suami orang lah, dibilang saya yang dasar nyanyi dangdut begini-gini tuh cukup buat saya tuh. Jadi kamu pengen pulang karena? Kenapa? Lia. Ya. Bagaimana sekarang mengenai kasusnya dengan Mas Mul? Ini adalah tuntutan, tuntutannya bukan tuntutan perceraian kan ya? Tuntutan karena memang pernikahannya sendiri masih dicurigai karena tidak tercatat secara negara, secara agama pun juga membingungkan buat kamu. Kalau katanya kata pengacara, kata lawyer aku, kalau nanti memungkinkan masuk pidana, ya akan dilaporkan ke pidana kalau bukti-buktinya sudah lengkap. Oke, baiklah. Oke.
Lia, kenapa kok kamu berkaca-kaca lagi lihat itu? Lia nangis. Tisu dong, tisu. Iya, tisu. Lia nangis. Ya kalau nggak tuh spray di belakang dibawain lu sini buat nangis loh. Sekali-sekali gue cantik gitu ya di sini ya. Berarti ini kebawa perasaan banget, ya kan? Kenapa sih kamu yang membuat kamu nangis? Apanya, Lia? Rasa sakitnya masih berasa kah? Enggak juga, sebenarnya cuman apa ya? Sebenarnya udah move on, tapi kalau inget gitu, aduh jadi Sedih. Sedih apa marah? enggak marah. Oh, enggak marah. Sedih. Sedihnya apa? Karena ini melibatkan banyak orang. pihak gitu kan, jadi ya jadi sebenarnya orang mungkin sudah lupa ya gitu, tapi karena flashback gitu aku jadi langsung ya Ingat otomatis lagi. aja. Nah, ini kan kasus kamu sendiri perkembangannya udah sampai mana, Lia? Terakhir itu kan waktu kita persidangan itu, apa ya namanya? Apa namanya kalau ketemu cuman damai Mediasi, gitu kan. Mediasi pertama itu kita sudah ketemu bareng, soalnya ngobrol lah nanti bagian baiknya. Nanti datang lagi yang kedua itu cuman ketok bukan palu apa ya? Apa? Biar di suratnya tuh ada di stempelnya gitu. Terus aku mendapatkan kayak apa namanya, udah nggak ada hubungan apa-apa sama dia lagi. udah Terus resmi ya? Ngedapetin, aku kan mintanya cuman apa waktu itu katanya dia ngasih tempat tinggal gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu dia nggak ngasih apa-apa gitu. Jadi pas di telepon sidang lagi yang kedua saya bilang cuma tinggal dia datang. Udah bahasanya mah nggak ada apa-apa karena memang itu bukan pengadilan cerai, bukan pernikahan. Tapi kan memang pernikahan itu secara hukum juga tidak ada. Nggak gitu ya. ada, Jadi hanya tidak pernyataan ada. kesepakatan bahwa Mas Mul sudah akan melepaskan kamu Nah, tapi sebelum sidang yang kedua itu berlangsung, lawyer aku ketemu sama beliau ngasih uang 30 juta biar untuk turunin itu kasusnya gitu. Turunin kemana? Maksudnya apa namanya? Pencabutan kasus. Mencabut gitu. kasusnya. Tapi nggak tanpa sepengetahuan Lia. Akhirnya dia datang sendiri ke pengadilan gitu. Lia datang, Lia tanyakan. Oke, nanti kita akan perjelas lagi setelah berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Gosip.